Selamat malam untuk narasumber kita hari ini, sang pengamat politik Itmamul Wafasidik dan Agung Tamrin sudah dalam space. Ini gaya baru untuk live ya. Gue jujur baru tahu dan baru pertama kali pakai ini buat live. Gue baru tahu X punya fitur ini. Oke, malam ini kita mau ngomongin soal fenomena yang baru saja terjadi pagi ini, 20 Oktober 2024, fenomena yang sangat luar biasa, di mana pergantian Presiden Indonesia, Joko Widodo yang digantikan oleh Presiden Prabowo. Kita mau bahas beberapa fenomena yang terjadi pada hari ini. Gimana Bang Wafa, tadi pagi atau Bang Agung, nonton nggak acara pelantikannya? Atau datang langsung mungkin? Kebetulan karena gue tadi nggak punya TV, jadi gue nggak nonton secara langsung di TV ya. Tapi gue ikut melihat perkembangannya di sosmed kalau gue. Nonton live Tapi streamingnya nggak Bang kayaknya di YouTube? karena si Wapa tinggal di pedesaan kan banyak TV tuh biasanya Wap. Pasti dia mah aktif nonton terus dari awal sampai beres di RCTI. Ya nggak Wap? Oke, gue mau geser sedikit topik mengenai apa yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru atau rezim di era baru yang akan datang ini, berkaitan dengan apa yang ditinggalkan oleh Jokowi. Misalnya kenaikan hutang negara yang selama 10 tahun terakhir naikannya hampir atau lebih ya dari 3 kali lipat dari masa SBY, dan banyak beban lainnya yang ditinggalkan oleh Jokowi. Gimana Bang Agung pendapatnya mengenai hal itu? Oke, ini masuk ke kajian gue ya mengenai kalau Tempo sih bikin ulasannya di majalahnya Nawa Dosa Jokowi gitu. Kalau di ulasan Tempo bilangnya Nawa Dosa Jokowi. Atau dulu sih kan Jokowi pas menjabat pertama kali di 2014 kan bikin rencana strategis yang dibentuk atau digagas dengan nama Nawacita gitu kan. Ada 9 cita-cita yang ingin disemboyankan dan dilaksanakan di periodenya gitu. Tapi ternyata hal itu bukannya menjadi cita-cita yang terlaksanakan, tapi ternyata jadi dosa besar. Karena apa yang dilakukan dari 9 nawacita itu malah hampir sebagian besar kebalikannya. Salah satunya adalah rencana dulu yang bersangkutan menyatakan meminimalisir utang, tapi tadi yang lu juga coba singgung hampir 3 kali lipat, di mana total utang yang Jokowi tambah sejak pemerintahan SBY itu kurang lebih 5.745 triliun ya. Itu utang yang ditambah dari yang sebelumnya gitu kan. Dan memang kalau dari segi fisik, utang ini memang ada dampaknya, khususnya di sektor ekonomi. Mohon maaf, salah, di sektor infrastruktur. Karena banyak proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan, dan itu pun sebetulnya banyak konflik juga di baliknya. Kayak misalkan ada kontroversi dari proyek kereta cepat yang katanya kan mencapai 100 berapa puluh tahun gitu, utangnya nanti ke Cina gitu kan. Terus kasus Wadas, kita juga sempat waktu zaman kuliah eh, menyinggung isu ini karena ada konflik agraria di sana gitu kan. Banyak juga kasus-kasus yang terjadi dari proyek strategis nasional ini. Dan yang paling hangat banget yang jelas ada proyek yang terbaru dan belum terselesaikan, bahkan digadang-gadang mangkrak, yaitu proyek IKN. Dan ini juga kan bagian dari, kalau IKN ini menariknya, IKN ini nggak ada di agenda Nawacita Jokowi, itu yang pertama. Dan di periode keduanya pun nggak ada di agenda ataupun pembahasan, silahkan koreksi kalau gue keliru gitu ya, di kampanye ataupun di debat visi misi ataupun di
pidato Jokowi yang menyatakan ada rencana untuk bikin kebijakan pemindahan ibu kota dalam waktu dekat. Tapi setelah menjabat di periode kedua, tiba-tiba presiden bikin kebijakan ini. Dan ini juga kontroversi juga, bahkan hingga saat ini total investasi yang didapatkan oleh IKN ini masih dikit dan hampir banyaknya pembangunannya menggunakan APBN. Itu sih. Selain itu, kalau ngomongin dosa sih Jokowi kebanyakan dosa sih. Jadi menurut gue yang dosanya kita cut dulu. Kita mending, maksudnya takutnya waktu 1,5 jam ini habis ngomongin dosa Jokowinya gitu loh. Gue takutnya habisin segmen ini oleh pembahasan dosa. Jadi gue harap sih kita cut dulu pembahasan dosa. Gimana kalau kita bahas yang anget lah, yang masih seger banget nih. Harapan dulu lah, kita berbicara harapan lah. Apakah dari dosa yang ditinggalkan itu memberikan harapan baru karena presidennya baru atau enggak? Nah itu penting yang gue balikinnya kayak gitu aja dulu. Karena kalau ngomongin dosa banyak banget. Salah satunya adalah rencana misalkan 7% peningkatan ekonomi ternyata yang naik cuma sekitar 4 sekian persen. Itu kan jauh gitu. Pokoknya banyak lah kalau ngomongin dosa. Jadi takutnya kita hidup terlalu menderita kalau ngomongin dosa Jokowi. Mending kita ngomongin harapan aja nih. Dengan rencana kabinet Jaken dan segala macamnya, itu mending yang kita pahami. Si Wapa kemarin bilangnya sih mau ngekaji isu ini. So Wap, gue lempar isu lah. Dosa kebanyakan soalnya nih Wap. Iya benar-benar. Mungkin kita bisa bikin agenda lain ya kalau mau bahas warisan ya. Jangan sebut dosa lah, warisan mungkin, warisan yang belum selesai. Nah tapi kalau ngomongin harapan, ada satu hal yang mau gue coba bahas gitu. Tadi mengenai apa namanya formasi kementerian yang mana kabarnya Prabowo ini akan membentuk kabinetnya dengan formasi meristokrasi. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu meristokrasi, gue jelasin dulu sedikit ya. Meristokrasi itu kan adalah suatu prinsip di mana suatu jabatan itu diduduki oleh orang yang memang ahli pada bidangnya, yang punya pengalaman di bidangnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, pada dasarnya ketika memang prinsip pembagian kursi atau pemerintahan ini menggunakan sistem meritokrasi, ini adalah hal yang baik dan bisa menjadi harapan yang cerah buat negara ini ke depannya. Nah, Bang Wafa mungkin yang punya kajian mendalam terkait hal ini, apakah ini benar-benar bisa menjadi harapan kita untuk era baru, untuk rezim era baru ini yang akan mendatang, atau akan sama seperti periode sebelumnya, banyak memang yang di mata publik posisi strategis ini diisi yang bukan diduduki oleh orang yang bukan ahlinya. Gimana Bang Wafa? Ya, oke. Ini bicara dosa ya kayaknya ya nggak apa-apa juga disebut dosa ya. Itu kan kalau disebut warisan masa harus nambah kata lagi boros, warisan buruk gitu masa begitu. Jadi nggak apa-apa, dosa aja. Mungkin nanti kesempatan nggak apa-apa ya. Tapi kan yang menentukan itu dosa atau enggak kan itu di luar kuasa gue lah. Gue kan cuma bisa melihat, oh ini menilai secara perspektif pribadi ini baik atau buruk. Kalau dosa atau enggak, kayaknya agak di luar kuasa kita deh buat menentukan dosa atau enggak. Iya, kalau secara teologi sih ya itu ini kan kiasan aja dosanya gitu. Oke, tapi balik lagi. Tapi sorry, sebelum masuk ke menteri ada trivia menarik sebenarnya. Ada informasi menarik. Jadi kalau bicara IKN, jadi dalam 58 menit atau sekitar 1 jam pidato Prabowo itu di pasca pembacaan sumpah, yang bersangkutan itu tidak sama sekali menyebut kata IKN. Jadi memang mendekati, mungkin ini akan jadi the new Hambalang gitu, akan jadi proyek yang Hambalang selanjutnya yang mangkrak. Ya satu sisi memang ini sudah jadi keputusan yang baik sih kalau menurut gue pribadi ya, karena tidak boros anggaran gitu tuh dan tidak dipaksakan. Mungkin di sisi yang lain hutan-hutan yang sudah dibabat dan sebagainya justru itu pertanggungjawabannya yang perlu diminta.
Trivia kedua adalah Prabowo ini pakai baju biru dongker, biru perlawanan, peringatan darurat. Ingat kan? Nah, apakah yang bersangkutan akan melepaskan semua bebannya dari Jokowi atau bagaimana? Kita tinggal lihat aja. Tapi semoga itu terjadi gitu tuh. Itu sebagai trivia aja. Nah, balik lagi ke mengenai formasi menteri. Jadi kan kebetulan memang ya sebelum hari ini informasi beberapa formasi menteri ini muncul dan keluar, kita kan sempat dapat informasinya A1 ya dari beberapa rekan kita yang cukup aktif lah berpolitik di Senayan gitu tuh. Kita dapat kabar dan dapat informasinya. Awalnya kita sudah cukup senang gitu dengan formasi awal. Yang senangnya itu bukan karena seluruhnya bagus, tapi minimal tidak ada Menteri of the Year, tidak ada Budi Ari. Tapi ternyata nama itu muncul lagi di formasi yang barunya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini gue coba cuman mau mencoba melihat nggak keseluruhan, tapi beberapa menteri aja. Apakah sesuai gitu dengan kabinet Zaken yang diharapkan Prabowo? Kabinet Zaken itu kan kabinet yang representasinya dari ahli dan para kalangan profesional. Mau nyoba, lu mau nyoba nanya nggak? Mau mulai dari menteri apa? Ini kita coba ngelihatnya ya. Boleh. Menteri, gue bakal kita mulai dari menteri yang menjadi pondasi suatu negara, bidang yang sangat krusial terhadap kemajuan suatu negara, yaitu Menteri Pendidikan. Bagaimana pandangan lu tentang Menteri Pendidikan yang baru hari ini? Calon berarti ya, belum sah. Calon, ya. Oke, Menteri Pendidikan itu kan hari-hari ini kan dibagi dua ya sama Prabowo. Ada Menteri Pendidikan Tinggi, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Lu mau yang mana dulu nih? Pendidikan Tinggi boleh. Oke, Pendidikan Tinggi ya. Kampus ya berarti ya. Menteri Pendidikan Tinggi itu kalau misalkan di info terbaru itu kan namanya berubah ya. Kalau di informasi lama itu Menteri Pendidikan Tinggi itu awalnya rencananya kan mau diisi oleh Satrio Sumantri Bojonegoro yang dia dipisah dari Menteri Riset. Nah, tapi belakangan informasi barunya Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset di merger lagi, nggak jadi dipisah. Menterinya masih sama, tapi risetnya itu di merger akhirnya ke Pendidikan Tinggi. Digabung. Nah, menterinya itu namanya Satrio Sumantri Bojonegoro. Jadi kalau misalkan kita mulai dari sini, apakah dia Zaken dan meristokrasi? Menurut gue ya, dia ini Zaken dan meristokrasi. Karena yang bersangkutan ini bukan seperti Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu founder dan CEO, bos. Dia ini orientasinya jelas bisnis. Tapi menteri kita sekarang ini adalah seorang guru besar. Profesor, dia ini ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, gelarnya ini PhD, teknik mesin di University of California. Dan yang ketiga, dia guru besar di Institut Teknologi Bandung. Jadi karirnya sejauh ini, lalu lalangnya ini adanya selain di bidang akademisi murni, karena dia tidak pernah berpolitik, mungkin terakhir dia pernah menjadi anggota dari Bapanas, Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional, tapi yang bersangkutan tidak pernah lalu lalang di bidang politik. Jadi memang yang bersangkutan murni profesional dan akademisi tulen begitu, apalagi dia ketua ilmu Akademi Pengetahuan Indonesia. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi untuk yang satu ini jelas kita bisa cukup berharap dengan beliau sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Ini Zaken satu. Mau yang mana lagi? Oke. Nah, terus terkait pemisahan antara Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, apakah menurut lo itu keputusan yang tepat atau karena gini maksud gua, ini kan ada ini kaitannya dengan penambahan kapasitas menteri ya, yang awalnya Jokowi kalau nggak salah 34 menteri ya, yang sekarang Prabowo 49 ya. 49 ya. Iya, ada 49 menterinya. Betul. Nah, iya 49 betul. Oke, berarti kan ini pelebaran kapasitas. Nah, apakah menurut lu pemisahan antara pendidikan tinggi dan pendidikan dasar dan menengah ini adalah suatu keputusan yang baik atau lebih efektif ketika digabungkan? Oke. Kalau
perihal pemisahan ini, kalau misalkan digeneralkan untuk beberapa kementerian, memang ada beberapa kementerian yang dalam pandangan gua secara prinsip ini cukup boros anggaran, bisa disebut ini bagian dari politik potong daging aja gitu. Jadi supaya semuanya kebagian rata. Tapi khusus untuk hal ihwal perihal pemisahan pendidikan dasar dan menengah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, ini suatu hal yang baik. Karena pada dasarnya Kementerian Pendidikan Tinggi dengan pendidikan dasar menengah itu prinsip pengajarnya itu kan beda. Ya kita bisa lihat sekarang gitu kan, di mana pendidikan tingginya, sorry bukan sekarang, tapi pas di periode-periode awal itu kan sempat dipisah tuh, pas masih Anies Baswedan, Mendikbud dan Menteri Pendidikan Tingginya. Nah saat itu kan jauh lebih revolusioner tuh, terobosan di pendidikan dasarnya. Cuman ketika di merger, dimasukkan ke dalam satu kementerian yang utuh, justru kebijakannya jadi semraut dan jadi tidak fokus begitu tuh. Jadi memang ini lebih baik karena kan untuk pendidikan dasar dan menengah itu kan orientasinya mereka bukan untuk link and match ke dunia pekerjaan, tapi mereka ini diharapkan bisa memiliki fondasi yang baik, terutama mengenai moral dan etika. Nanti barulah orientasi selanjutnya link and match itu adanya di Kementerian Pendidikan Riset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi gitu tuh. Itu baru tuh orientasinya inovasi dan sebagainya. Kalau dasar dan menengah ini orientasinya adalah orientasi adab, orientasi moral, orientasi etika, yang mana itu menjadi fondasi penting gitu supaya kita bisa mengejar skor-skor lain yang sudah tertinggal begitu. Kira-kira sih begitu. Kalau tanggapan sederhananya kenapa perlu dipisah atau tidak. Jadi kalau gua rasa perlu. Oke. Kita geser ke kementerian yang lain. Di sini ada dua kementerian yang kemungkinan akan salah duanya ya, ada dua kementerian yang kemungkinan akan diisi oleh menteri yang sama di periode sebelumnya, yaitu Menteri Keuangan dan juga Kementerian BUMN. Ini masih diduduki oleh menteri yang sama di periode sebelumnya. Gimana menurut lu Bang? Apakah ini masih sejalur dengan prinsip meritokrasi atau enggak? Oke, kalau misalkan Menteri Keuangan dan BUMN, kalau gua rasa ini bukan meritokrasinya, ini bagian dari politik potong dagingnya, potong sapinya. Karena dua orang ini adalah, kalau gue rasa ya, ini adalah orang dari Jokowi gitu. BUMN itu kan Erick Thohir. Erick Thohir ini kan ketua TKN. Pas kampanye Jokowi tahun 2019. Ketua TKN itu Erick Thohir. Makanya yang bersangkutan jadi Menteri BUMN. Itu yang pertama. Dan lagi, BUMN itu saat dipegang oleh Erick Thohir itu kan mengalami kerugian yang cukup banyak. Beberapa perusahaan bahkan komisarisnya itu dilelang aja begitu tuh, bukan diambil dari orang-orang yang punya kompetensi yang baik untuk mengurus. Jadi kalau yang ini bukan bagian dari meritokrasi. Yang kedua adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu dia ini salah satu agen pinjaman internasional kalau bahasa para akademisi ya, karena yang bersangkutan yang bisa meloloskan banyak hutang luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Jadi kenapa misalkan Sri Mulia ini diambil lagi? Karena beban Prabowo ini terhadap APBN di periode-periode selanjutnya, terhadap program-program selanjutnya ini cukup besar. Apalagi pemasukan kita masih minus dan masih defisit. Maka ketika kita tidak dapat pinjaman utang dari luar negeri, apa yang diharapkan Prabowo untuk mencapai kesuksesan program-program itu tidak akan terwujud kemungkinan. Makanya dia masih mengambil Sri Mulyani untuk menjadi bagian kepercayaan agar bisa mengambil hutang lagi. Tapi dia adalah orangnya Jokowi. Jadi kalau disebut apakah Sri Mulyani meritokrasi atau tidak, ini mungkin bagian dari tengah-tengah komprominya nih, antara butuh atau tidak butuh. Walaupun sebetulnya kita butuh menteri baru karena jelas di bawah Sri Mulyani keuangan kita sering mengalami defisit. Kira-kira gitu. Tapi kalau Erick Thohir jelas ini bukan meritokrasi, ini politik potong daging. Oke, siap. Gue mau nambahin juga nih, Yan. Boleh, silakan. Menteri Keuangan, karena ada satu hal yang gue anggap anomali, karena gini, hubungan antara Sri Mulyani dengan Prabowo di masa-masa pemerintahan Jokowi itu kurang baik gitu. Makanya gue merasa agak heran kok tiba-tiba Menke balik lagi Sri Mulyani gitu kan. Karena di periode Prabowo sebagai Menhan dan Sri Mulyani sebagai Menke, waktu itu ada kebijakan di mana
pengajuan anggaran alutsista dari Kementerian Pertahanan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan gitu kan. Itu kan sempat memberikan jarak bagi antara keduanya gitu. Dan gue merasa sanksi gak mungkin Sri Mulyani diangkat lagi jadi agen ataupun jadi Menteri Keuangan di era Prabowo. Cuman bocoran yang kita terima kan ternyata Sri Mulyani masih diangkat, dan ini nyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi kalau ada kemungkinan IMF gitu ya kan, Sri Mulyani agennya IMF ya Bapak ya, maksudnya ada kemungkinan orang IMF mantan pegawai World Bank. Nah, ada kemungkinan Prabowo ya mengesampingkan ego pribadi lah demi keinginan untuk ngutang juga, nambah utang lah. Maksudnya 5.000 triliun Jokowi kurang lah, masih. Maksudnya sumber daya alam Indonesia masih banyak yang bisa dijaminkan lah gitu. Mungkin ya, kita kan berbicara kemungkinan ini lumayan. Lanjut Yan. Oke, gue mau geser ke kementerian selanjutnya. Nah di sini ada nama calon menteri Menko Maritim dan Investasi dengan nama Muhaimin Iskandar, dan di bawah juga di bawah naungannya ada Menteri Energi dan SDM Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang baru-baru ini katanya mendapatkan gelar doktor dalam masa studi 2 tahun apa 3 tahun ya Bahlil itu ya? 4 semester, 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Nah gimana pandangan lu terkait dua kementerian ini, Menko Maritim dan Investasi dan juga Menteri Energi dan SDM? Ya, gimana ya? Ini sih agak susah. Yang ini sih pesimis banget. Pertama, Caimin dia jadi Menko Maritim dan Investasi. Dia ini tidak pernah punya kapasitas dalam bidang ini. Dalam riwayat karirnya gitu. Ini bisa dicek sendiri di di Wikipedia atau di informasi-informasi yang beredar di lini masa ya. Walaupun yang bersangkutan kalau tidak salah setahu gua dia ini ngambil Fakultas Ekonomi di UGM. Dia ini kan alumni UGM juga. Tapi yang bersangkutan tidak pernah berkarir dalam bidang-bidang Menko Maritim dan Investasi gitu. Apalagi dia kan belakangan lebih banyaknya bergelut di bidang tenaga kerja gitu. Karena PKB itu kan di beberapa periode terakhir itu statusnya ngambil Kementerian Ketenagakerjaan, dan Ketenagakerjaan Indonesia juga nggak cenderung membaik juga. Jadi kalau yang ini jelas, ini bagian dari titipan. Orang-orang sih nyebutnya dia ini Uci Haimin, orang yang bikin Anies kalah. Sebagai impostornya Anies. Jadi kemarin begitu dipanggil ke Kertanegara, senyum-senyum gitu tuh. Nyebelin banget pokoknya. Ini jelas, ini bukan meritokrasi. Yang kedua Bahlil. Aduh. Bahlil itu kan kemarin baru lulus dari sebagai dokter di, sebenarnya katanya bukan di UI ya. Jadi Universitas Indonesia pasca sarjananya dengan sekolah kajian strategik global itu terpisah. Oke. Maksudnya gimana tuh? Jadi SKSG itu kan sekolah kajian strategik global. SKSG itu adalah lembaga terpisah dengan pasca sarjana Universitas Indonesia, doktoralnya itu terpisah, tapi memang seolah-olah dia dalam satu naungan lembaga begitu tuh. Belakangan sih begitu, ada yang mengklarifikasi, orang banyak keliru. Jadi sebenarnya dia bukan alumni UI. Itu yang pertama. Yang kedua, agak susah sih kalau misalkan mau dipaksakan dari sisi dan perspektif manapun. Misalkan mau dicari-cari nih, Bahlil ini adalah bagian dari kabinet Jaken, aristokrasi. Nggak bisa. Mau dilihat dari sudut celah dan sisi manapun, susah ditangkap. Apalagi energi sumber daya mineral. Dan kemarin kan kesimpulan dia kan, investasi itu merusak sumber daya alam dan merugikan di disertasinya. Walaupun disertasinya juga agak cukup diragukan. Dan terakhir itu sedang dilakukan audit sama para guru besar Universitas Indonesia. Jadi kalau dua orang ini jelas, bukan aristokrasi, apalagi Zaken. Jauh panggang dari Pak Akti. Menteri apa lagi nih? Oke, gue mau bahas ini. Lo berdua sebagai alumni pertanian, kita bahas Menteri Pertanian. Ini adalah menteri yang dulu pernah menjabat, sempat diberhentikan, digantikan, dan sekarang ngejabat lagi sebagai Menteri Pertanian.
Andi Amran Sulaiman. Atau gue juga mau bahas kalian deh dengan program yang berkaitan dengan pertanian, yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan, yaitu program apa sih namanya yang di Kalimantan tuh? Foodestate loh. Lupa nama programnya. Nah, apakah itu yang nanam singkong kebun jagung? Iya, kabarnya kan sekarang lahannya dijadiin lahan sawit karena beberapa kali panen nanam gagal terus, petani di sana akhirnya nyerah, dan kini kabarnya jadi lahan untuk sawit, nggak jadi tanaman pangan. Nah, menurut lu apakah program ini, katanya juga kan mau dilanjutin lagi programnya? Nah, gimana pandangan lu terkait kementerian ini, menteri yang baru, dan juga program big project ya tuh, program food estate sebagai alumni pertanian, sarjana pertanian lah ya. Gue dulu, bentar. Kalau misalkan melihat rekam jejaknya, Andi Amran Sulaiman ini pada dasarnya adalah seorang doktoral pertanian. Jadi S1 sampai S3-nya ini di Unhas. Jadi sinyal gue yang jelek apa kalian emang yang pada diam nih? Kita nggak ada yang diam. Sinyal lo. Kita nggak ada yang diam. Oh, sinyal gue jelek ya? Sorry, ya udah lanjut aja dulu. Oke, Andi Amran Sulaiman ini pada dasarnya adalah doktoral pertanian. Jadi S1 Fakultas Pertanian, S2 Magister Pertanian, S3 Doktoral Pertanian di Universitas Hasanuddin. Dia akademisi itu, Len. Halo, Yan. Suara gue jelas ya? Jelas, Bang. Jelas. Oke. Kalau menurut gue... Bang Bapak. Gimana ya ini? Bang Bapak, nanti dulu, Bang. Sabar, Bang. Bang Bapak lagi ngomong. Oh, ini lagi ngomong sama Bapak. Sorry. Gak ada suaranya soalnya kalian. Kayaknya gue lagi jaringan gitu, lanjut ya. Ya, lanjutlah. Santai. Oke. Yang kedua, Andi Amran itu dia ini pernah bekerja di PTPN 14 kalau nggak salah, pas awal-awal dimulai karirnya. Kemudian dia juga pengusaha, bos, di bidang pertanian juga di Makassar sana. Jadi kalau misalkan ditanya, dan dia juga ketika pertama kali dilantik Jokowi pada tahun 2014, kalau misalkan lu ngelihat neraca dagang, ekspor dan impor kita itu pada komoditas strategis terutama di jagung dan gandum kalau gue nggak salah, dan bawang merah itu turun ya. Jadi yang bersangkutan memang punya kompetensi yang layak sebetulnya untuk jadi Menteri Pertanian. Dan lagi sebagai alumni pertanian secara khusus, gue memandang Andi Amran Sulaiman ini adalah orang yang cukup dialektis karena dia itu beda sama penerusnya, Syahrul Yassin Limpo. Apa yang beda? Andi Amran Sulaiman itu mau berdialog dengan mahasiswa, sangat sering mau berdialog dengan mahasiswa. Bahkan beberapa program yang pernah dilakukan kayak Upsus Pajale salah satunya, ketika ada beberapa kampus atau ada beberapa daerah yang tidak terakomodir kampusnya, yang bersangkutan itu mau menerima dialog dan mendengarkan, bahkan merealisasikan gitu apa yang diharapkan oleh mahasiswa. Jadi kalau ditanya apa yang bersangkutan ini cukup kompeten untuk jadi menteri, ya gue rasa masih cukup kompeten, masih cukup pantas Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian di 2024-2029, karena dia juga belum punya track dan riwayat yang tidak baik gitu. Jadi menurut gue masih cukup pantas. Okay. Kalau misalkan bicara food estate-nya, gue nggak mau bicara banyak lah. Food estate ini udah banyak diringkas sebetulnya. Gue sih cuma berharap tidak perlu lah dilanjutkan food estate, terutama yang di Merauke terakhir itu, yang di Kalimantan juga rencana kerjasama mau kerjasama dengan Cina. Ini sebenarnya ada konspirasinya, tapi bukan saat inilah kita bahas lah. Okay. Cuma gue berharap nggak perlu dilanjutkan lah food estate itulah, karena ketimbang memberikan manfaat, lebih banyak memberi kemudaratan. Kalau gue sih itu aja. Oke. Bang Agung. Nah, paling gue sih gini, Wap. Gue pengen juga ngebahas nih sedikit aja dari semua yang ada di total 49 kementerian dan lembaga. Menurut lu kenapa nih? Menurut Wapa Doian,
gantian lah kita terus yang ditodong pada dah capek gua gitu dong mulu. Kalian kenapa nih Nasdem bisa gagal itu? Maksudnya apakah Nasdem ada faktor apa yang jadi penentu menurut kalian? Gimana nih? Ini menarik juga soalnya. Ini menarik, ini berkaitan dengan pembahasan kalian juga tuh kemarin waktu kalian mendiskusikan dengan oposisi. Gimana tuh? Gimana Yan? Lo dulu Wap. Gimana ya? Oh, kalau gua sih sebetulnya simpel aja ya. Nasdem ini kan, nggak Nasdem lah. Beberapa partai politik di Indonesia ini kan perihal mendukung dan tidak mendukung ini gampang aja ngelihatnya, yaitu apa yang dia dapat, apa yang diuntungkan gitu tuh. Pragmatisme politiknya masih tinggi. Sejauh ini sih gue melihat asumsinya begitu. Mungkin karena Nasdem ini tidak, gue kan bukan jurnalis juga ya. Beberapa informasi yang gue inventarisir juga belum bisa diangkat menjadi kesimpulan yang cukup jelas dan komprehensif gitu. Terutama Tempo juga belum melakukan investigasi mendalam, jadi gue masih nunggu laporannya juga Tempo serta Kompas. Tapi kalau secara pribadi gue ngelihat Nasdem nggak dapat kursi strategis saja. Makanya yang bersangkutan merasa bahwa tidak mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan nggak dapat kursi menteri. Jadi bukan karena dia nggak dapat menteri kemudian bukan karena dia nggak mendukung kemudian nggak dikasih menteri, tapi karena dia nggak dapat menteri maka dia nggak mendukung. Gitu aja sih. Tunggu, emang Nasdem ini bahasanya yang ada di media dia nggak mendukung atau emang nggak gabung ke dalam pemerintahan, menolak gabung, karena dua hal yang berbeda loh. Oh ya, sorry. Dia mau beroposisi, sorry. Bukan tidak mendukung, tapi tidak mau bergabung ke pemerintahan. Ya, dia tidak beroposisi. Dia cuma itu poinnya. Masuk kabinet, tapi saya dia ini ya. Iya. Oh iya, sorry. Gua clear kan dia begitu. Jadi ya main aman juga lah. Kita kan pusing banget lah pokoknya. Pusing kenapa? Pusing lihat ada Budi Ari ini bocoran. Masalahnya gini ya guys ya. Koperasi itu soko guru bangsa kalau kata ini ya. Iya nggak? Maksudnya koperasi ini adalah tatanan sistem perekonomian yang dulu oleh Bung Hatta digadang-gadang sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan gitu. Ternyata yang jadi menterinya adalah seorang rojo gitu, bosku. Terus yang kedepannya akan selalu kita kaji mengenai agraria gitu kan, Menteri ATR BPN-nya siapa? Nusron Wahid gitu kan. Maksudnya kapasitas intelektualnya perlu dipertanyakan gitu. Bukannya kita meragukan kapasitas atau kualitas seorang individu gitu kan, baik itu Budi Ari ataupun Nusron Wahid, ya saya rasa atau gua rasa gitu ya pasti punya kapasitas tersendiri, tapi untuk dibidangi atau dimandatkan posisi yang strategis seperti kementerian itu terlalu berlebihan untuk yang beliau dapatkan gitu menurut gua pribadi gitu. Makanya gue punya keresahan sendiri karena kabinet yang awalnya ditanda kutipkan akan jaken ini ternyata masih banyak kepentingan apalagi orang-orang Jokowinya gitu. Makanya kok Jokowi sampai pulang ke Solo pun tadi pagi pakai pesawat TNI yang awalnya mau pakai komersil gitu kan, ternyata masih bisa cawe-cawe sampai keputusan Prabowo pun di kabinet ini masih banyak orang-orang Jokowinya gitu. Tapi gue mau mencoba mendeskripsikan secara umum penilaian gue terhadap kementerian yang ada di Prabowo, termasuk motif Jokowi nanti. Jadi begini, kalau yang gue lihat ya, emang bagus. Budi Ari digeser nih, udah bukan di Kominfo. Potensi data bocor kita sedikit. Menteri Kominfonya ini menteri kaliber juga. tapi calon Kominfo kita kaliber. Mutia Hafid ini telusur punya telusur, dia ini ternyata mantan jurnalis
yang pernah meliput perang di Irak dan pernah diculik, gila. Betapa tidak kaliber dan tidak kompetennya itu. Menteri Kominfo kita, orang yang punya riwayat jurnalistik sangat canggih, ya memang dia orang Golkar, tapi dia profesional, dia mantan pers, dan dia pernah diculik, dia bahkan pernah nulis sebuah buku yang judulnya 109 hari dalam 168 jam dalam sandraan, karena memang dia pernah disandra oleh kelompok bersenjata di Irak. Jadi ini bukan main-main, memang bukan kaleng-kaleng Menteri Kominfo kita. Ya tapi begitu, walaupun Budi Arinya digeser, tapi digesernya ke menteri yang strategis juga. Dia ngomongnya begitu sih Gung kan, sebelum pas ditanya sama media. Jadi Bapak kalau diminta cocoknya di mana? Ya saya di mana aja lah, asal bukan Menteri Agama. Kan gitu. Itu yang pertama tuh mengenai Kominfo dan Budi Ari. Yang kedua, ini secara general juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita juga cukup canggih kalau menurut gua. Abdul Muti itu kan sekretaris umum PP Muhammadiyah. Dia jelas ini sebetulnya bukan cuma pergantian menteri tapi pergantian ideologi pendidikan dasar menengah kita yang tidak lagi sekedar mengedepankan pemahaman, kompetensi baik membaca ataupun numerasi gitu. Tapi kita berharap ke depan ini calon calon siswa-siswa kita di dasar menengah ini bakal punya moral dan etik yang luhur begitu, melihat bagaimana Muhammadiyah membangun sekolah-sekolahnya sendiri gitu. Itu kan kelihatan jelas. Nah, kemudian ada di Wamen Pendidikan Tinggi dan Riset. Itu omennya kan salah satunya ada nama Yasyerli. Yasyerli ini ternyata dia adalah guru besar juga, dia profesor dan PhD juga di Institut Teknologi Bandung. Jadi di bidang pendidikan tinggi juga, selain tadi ada nama selain tadi ada nama si Satrio Brojonegoro sebagai menteri, wakil menterinya juga bukan sekedar pelengkap, tapi memang benar-benar punya kompetensi yang matang begitu tuh Yusrieli ini. Nah terakhir mungkin yang perlu gue soroti itu ada di nama Stella. Stella juga kan bagian dari Wamen ini. Stella ini kan alumni yang baru, yang ini yang rame-rame diliput sama media nih. Dia kan dia alumni Oxford juga. Terus juga dia jadi guru besar di Tsinghua University di Cina. Dia ternyata bakal jadi Wamen. Rencananya kan begitu di bocorannya. Walaupun tidak bisa di-operated juga karena kita pernah punya menteri alumni Harvard itu Nadiem Makarim, tapi jauh panggang daripada api gitu. Apa yang kita harap dan ekspektasikan ternyata tidak sesuai gitu, dan bahkan membuat pendidikan terjerumus. Coba pada dasarnya begini, melihat beberapa formasi kementerian yang sudah ditempatkan oleh Prabowo, walaupun ada orang-orang dari partai politik, ya sebutlah kayak Budiman Sujatmiko, kemudian Budiman Sujatmiko sudah tidak berpartai berarti. Seperti Fadlizon, kemudian Mutia Hafid dan mungkin beberapa yang lain, itu orang partai, tapi mereka pada dasarnya memang kompeten di bidangnya dan profesional begitu. Penilaian gue sih 70 dari 100 untuk Menteri Prabowo. Nah, bagaimana motif dan rencana Prabowo ke depan? Kalau gue lihat, Prabowo ini untuk terakhir kalinya berupaya untuk menyenangkan Jokowi aja. Supaya ini transisi kekuasaannya berlangsung dengan slow, dengan mulus, tanpa ada hambatan dan tanpa ada konflik-konflik politik. Mengingat terakhir di RUU Pilkada sebetulnya akan jadi beban Prabowo, tapi ternyata kan tidak. Itu berhasil diberhentikan juga gitu. Jadi bisa jadi setelah 6 bulan pertama 60 atau 30% orang-orangnya Jokowi akan langsung direshuffle semua. Apapun yang akan dilakukan Jokowi, gue rasa Gerindra tetap punya kekuatan politik yang lebih besar gitu. Karena Jokowi pertama tidak punya partai politik, yang kedua Jokowi tidak pernah punya riwayat kekuasaan sebelum ia menjadi presiden. Kekuasaan yang mutlak ya, yang bisa menggerakkan massa dan sebagainya. Aku nggak ada yang mau disampaikan ke harapan buat periode ke depan, harapan yang jadi cita-cita untuk negara ini, atau harapannya secara langsung ke presiden yang baru kita, ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri pembicaraan kita malam ini? Harapan gue adalah bagaimanapun gue ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu ke Pak Prabowo Subianto
sebagai presiden ke-8. Kita nggak tahu ya kalau kemarin-kemarin kan dicontoh-contohin kan cocok logi gitu kan. Hokage ke-8 sama presiden ke-8 gitu kan. Hokage ke-7 sama presiden ke-7 gitu kan. Nah, kebetulan Hokage ke-8 itu nggak ada gitu kan. Belum ada. Cuman yang jelas Udah ini ada, Bang. hari ini. Emang siapa? Emang ada? Gue nggak ngikutin. Kakashi. Ih, itu mah ke-6. Kakashi malu gimana sih? Ke-6. Apaan sih? Naruto kan 7. Oh, Shikamaru. Oh, sih kan baru ke-8. Iya. Oh ya udah, mungkin itu cocok kali ya. Nah, cuman yang jelas gini, harapan gua untuk di pemerintahan selanjutnya gua harap Kamisan tetap berjalan meskipun orang yang diduga sebagai pelaku di balik 98 itu adalah presidennya gitu kan. Tapi yang jelas semoga di bawah pimpinan Jok Prabowo nanti meskipun kita berharap penuntasan HAM itu sangat minim gitu kan, mengingat yang jadi presidennya adalah orang yang diduga, tapi gue harap sih dan gue cita-citakan di tangan Prabowo yang memiliki nilai ataupun jiwa intelektualitas yang tinggi, yang memang sering banget rajin baca buku dibanding presiden sebelumnya gitu kan, yang pasti perpustakaannya lebih luas, lebih bagus lah. Terus bahasa asingnya jauh lebih lancar, sehingga ngobrol dengan presiden-presiden antar negara juga nggak butuh lagi seorang translator gitu kan. Intinya sih gue berharap banyak lah, khususnya menjelang Perang Dunia Ketiga ini, kita dipimpin oleh orang yang memang ngerti tentang amit-amit ya Perang Dunia Ketiga, tapi kan isunya kan ada gitu kan. Tapi seenggaknya Indonesia hari ini dipimpin oleh orang yang memang mengerti di bidang tersebut gitu. Gua sangat salut dengan Prabowo saat ada kesempatan di sidang PBB gitu kan yang berkaitan dengan konflik Rusia waktu itu ataupun konflik Palestina Israel gitu kan. Gue sangat respect banget sama Prabowo kalau dalam hubungan internasional. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya nasional, khususnya kemarin food estate di Kementerian Pertahanan, gue agak sanksi sih program-programnya banyak yang sukses gitu. Tapi yang jelas gue berharap bagaimanapun di era baru, semoga ada semangat baru juga yang bisa membawa bermanfaatan bagi bangsa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia, hidup petani. Oke. Oke, kalau gitu gue juga berharap semoga dengan dilantiknya presiden yang baru ini nggak ada lagi kaum 58%, 24% atau 16%. Semuanya kita jadi 100% untuk Indonesia. Nggak ada lagi pendukung 58% yang ya netral gitu, tetap berpandangan objektif terhadap segala kebijakan yang terjadi. Kalau memang salah dikritisi, kalau memang benar ya didukung. Jangan hanya mempublikasi dan merayakan hal-hal yang baiknya aja tapi tutup mata dengan hal-hal yang buruknya. Gue berharap itu dan tetap ada banyak kritik-kritik yang bisa disuarakan oleh semua golongan, baik dari influencer ataupun rakyat biasa kayak kita ini, untuk tetap menyuarakan isu-isu yang menyimpang. Itu aja mungkin. Sekali lagi gue ucapin terima kasih Bang Wafa, Bang Agung yang sudah meluangkan waktunya.